Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kali ini kami akan membahas tentang pendidikan orang dewasa atau yang dikenal dengan nama andragogi. Andragogi dari bahasa Latin andros yang berarti dewasa dan agagos yang berarti membimbing. Andragogi adalah seni pengetahuan untuk membimbing orang dewasa belajar. Perbedaan antara konsep andragogi dan pedagogi adalah bahwa konsep andragogi berkaitan dengan proses pencarian dan penemuan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Konsep pedagogi berkaitan dengan proses mewariskan kebudayaan yang dimiliki generasi yang lalu kepada generasi sekarang. Dasar pemikiran, pendidikan adalah roh dari setiap upaya penyadaran dan pemberdayaan. Dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kesejahteraan keluarga, upaya-upaya penyadaran dan pemberdayaan menjadi titik sentral. Karena itu, dalam rangka pelaksanaan tugas setiap orang yang bekerja dengan masyarakat perlu memahami prinsip-prinsip pendidikan bagi orang dewasa yang disebut andragogi. Karena ciri-ciri dan pola belajar orang dewasa berbeda, maka teknik dan pendekatan pendidikan untuk orang dewasa harus berbeda dengan apa yang umum diberikan bagi pendidikan formal. Tujuan: meningkatnya pengertian dan pemahaman serta kemampuan para kader PKK tentang pendidikan bagi orang dewasa. Ciri penting orang dewasa dalam kaitan dengan proses belajar. 1. Setiap orang memiliki pengetahuan. 2. Warga belajar adalah sumber belajar yang sangat berharga dan kelompok merupakan sumber belajar terbaik. 3. Setiap orang mempunyai kemampuan untuk belajar dan berkembang. 4. Warga belajar tidak dapat dipaksa untuk belajar. 5. Setiap orang memiliki persepsi dan pengalaman pribadi. 6. Mempunyai tugas dan pekerjaan di dalam keluarga dan institusinya masing-masing. Motivasi belajar. Seseorang baru mempunyai motivasi yang kuat untuk melaksanakan, mengamalkan pemahaman penghayatan jika 1. Tahu manfaat melakukan sesuatu. 2. Yakin bahwa dengan melakukan sesuatu itu kebutuhannya terpenuhi. 3. Dia merasa mampu melakukannya. Dan 4. Dia mau dan senang melakukannya. Daya serap warga belajar dewasa ditentukan oleh faktor-faktor berikut. 1. Tiap orang mempunyai kemampuan dan bakat serta motivasi sendiri-sendiri. 2. Pemahaman lewat beberapa indera lebih mengesankan daripada hanya satu indera. 3. Daya analisis dan menyimpulkan akan berkembang jika warga belajar mendapat kesempatan untuk mencobakan pemahamannya untuk memecahkan persoalan yang relevan. 4. Peragaan dan praktek dapat meningkatkan keterampilan dan pengembangan sikap. 5. Penetapan tujuan belajar sangat penting agar warga belajar dapat mengetahui kemajuannya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka setiap fasilitator ataupun pelatih harus memperhatikan dan waspada terhadap hal-hal sebagai berikut. 1. Siapkan diri menghadapi keragaman warga belajar. 2. Usahakan agar beberapa indera sekaligus dapat digunakan dalam proses belajar. 3. Harus cukup waktu untuk mencoba memecahkan persoalan yang relevan. 4. Harus tersedia kesempatan untuk mengungkapkan kembali apa yang sudah dipahami. 5. Perubahan sikap terjadi berangsur-angsur, perlu proses dan waktu. 6. Sebaiknya penetapan tujuan belajar ditentukan bersama warga belajar. Ada kata-kata bijak dari Confucius Konghucu.
Anda mendengar, Anda akan lupa. Anda melihat, Anda akan ingat. Anda melakukan, Anda akan paham. Tingkat pemahaman orang mengingat. Apabila membaca, daya ingatnya 20%. Apabila mendengar, 30%. Apabila melihat, 40%. Apabila dikatakan, 50%. Apabila dikerjakan, 60%. Tingkat pemahaman mendengarkan, melihat, dan melakukan bisa mencapai 80% sampai 100%. Perbedaan andragogi dan pedagogi. Andragogi. 1. Orang dewasa ia menjadi sadar dan merasa bahwa ia dapat membuat keputusannya untuk dirinya sendiri. 2. Orang dewasa dalam hidupnya mempunyai banyak pengalaman yang sangat beraneka. 3. Dalam pendekatan andragogi, peserta didiklah yang memutuskan apa yang akan dipelajarinya berdasarkan kebutuhannya sendiri. Guru di sini sebagai fasilitator. 4. Dalam pendekatan andragogi, belajar dipandang sebagai suatu proses pemecahan masalah. Pedagogi. 1. Citra diri seorang anak-anak adalah bahwa dirinya tergantung pada orang lain. 2. Pada anak-anak, pengalaman itu justru hal yang baru. 3. Dalam hal pemilihan isi belajar, dalam pendekatan pedagogi, gurulah yang memutuskan isi pelajaran dan bertanggung jawab terhadap proses pemilihannya, serta kapan waktu hal tersebut akan diajarkan. 4. Pendidikan seringkali dipandang sebagai upaya mempersiapkan anak didik untuk masa depan. Daur belajar. Tahapan pemahaman, merekam, mengolah, mencoba adalah proses merekam pengalaman lewat praktek langsung, membaca, mendengar, dan sebagainya. Proses mengolah dengan pikiran dan perasaan, mempertanyakan, menghubungkan, menyimpulkan, dan sebagainya. Proses pengungkapan dengan bahasa sendiri atau mencoba pada kasus kondisi berbeda. Merasa butuh, tahu manfaat, merasa dapat, dan merasa senang. Tahapan berikutnya adalah tahapan penghayatan dan memotivasi, menilai hasil pengalaman dan motivasi kuat. Dan terakhir adalah tahapan pengamalan, mengamalkan dan mendapatkan hasil. Sekian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.